Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizka dengan NPM 2306010243 dari program studi PGSD 5D. Pada video ini saya akan menyampaikan materi kuliah strategi pembelajaran dengan tema pembelajaran teks prosedur menggunakan metode ceramah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS dengan mata kuliah strategi pembelajaran. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Sakura Alina, SPD MPD. Semoga materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat. Teks prosedur. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang teks prosedur. Ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan kuis interaktif. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui tayangan video, peserta didik dapat mengidentifikasi teks prosedur dengan baik. Yang kedua, peserta didik menentukan informasi tersirat dalam teks prosedur. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat menyimpulkan isi dari teks prosedur. Ada 5 poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua tujuan, yang ketiga ciri-ciri, yang keempat struktur, dan yang kelima adalah contoh. Nah, kita masuk ke poin yang pertama adalah pengertian. Pengertian teks prosedur. Nah, teman-teman pernah dengar nggak kata teks prosedur itu apa? Jadi, sebenarnya apa sih teks prosedur itu? Nah, ayo kita bahas. Jadi, teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah urut untuk melakukan sesuatu kegiatan agar hasilnya bisa dicapai dengan benar dan tepat. Jadi, intinya teks prosedur itu adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah melakukan sesuatu agar mencapai hasil yang sesuai dan bagus. Tujuan teks prosedur yang pertama, membantu orang memahami cara melakukan sesuatu. Nah, teks prosedur itu dibuat supaya nggak bingung dan tahu harus mulai dari mana sampai selesai saat melakukan kegiatan. Contohnya, cara menanam kacang hijau. Membantu kita apa saja yang perlu disiapkan dan bagaimana cara menanamnya dengan benar. Dan yang kedua, memberikan petunjuk langkah demi langkah. Teks prosedur itu berisi langkah-langkah yang urut, jadi kita tinggal ikuti satu persatu tahapan tanpa takut salah. Contohnya itu cara membuat teh manis. Kita diajari mulai dari menyiapkan air panas, memasukkan teh sampai tehnya siap diminum. Dan yang ketiga, mencegah kesalahan saat melakukan kegiatan. Karena langkahnya jelas, teks prosedur bikin kita lebih hati-hati dan gak asal-asalan saat melakukan sesuatu. Contohnya, cara menggunakan gunting dengan benar. Nah, jadi dari sini bikin kita tahu cara pakai gunting benar supaya nggak melukai diri sendiri. Nah, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu ciri-ciri umum teks prosedur. Yang pertama adalah menggunakan langkah berurutan. Jadi, teks prosedur itu punya langkah-langkah yang ditulis secara urut, biasanya dari awal sampai akhir. Supaya apa? Supaya gampang kita ikuti dan tidak bikin bingung. Dan yang kedua adalah menggunakan kata kerja. Jadi, teks prosedur itu banyak memakai kata kerja karena isinya mengajarkan kita untuk melakukan sesuatu. Dan yang ketiga adalah menggunakan kata penghubung. Kata penghubung dipakai supaya langkah-langkahnya nyambung dan enak dibaca. Dan yang keempat adalah bisa disertai alat dan bahan. Teks prosedur biasanya menyebutkan alat dan bahan yang dibutuhkan supaya kita tahu apa saja yang harus disiapkan sebelum mulai. Lalu kita bahas struktur teks prosedur. Yang pertama itu judul atau tujuan kegiatan, menjelaskan apa yang akan dilakukan. Dan yang kedua adalah bahan dan alat jika diperlukan, dan daftar benda yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan. Dan yang ketiga adalah langkah-langkah petunjuk urut yang harus dilakukan dari awal hingga selesai. Jadi, teks prosedur itu punya judul, alat, dan bahan, serta langkah-langkah yang disusun urut supaya kita tahu apa yang harus disiapkan dan bagaimana cara melakukannya dengan benar. Lalu kita bahas struktur teks prosedur. Yang pertama itu judul atau tujuan kegiatan, menjelaskan apa yang akan dilakukan. Dan yang kedua adalah bahan dan alat jika diperlukan, dan daftar benda yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan. Dan yang ketiga adalah langkah-langkah petunjuk
dari awal hingga selesai. Jadi, teks prosedur itu punya judul, alat, dan bahan, serta langkah-langkah yang disusun urut supaya kita tahu apa yang harus disiapkan dan bagaimana cara melakukannya dengan benar. Nah, kita ke contoh teks prosedur. Salah satunya contohnya yaitu cara membuat mie instan. Yang pertama kita siapkan alat dan bahan, yaitu 1 bungkus mie instan, air secukupnya, panci dan kompor, mangkuk, dan sendok. Langkah-langkahnya yang pertama adalah rebus air dalam panci hingga mendidih, masukkan mie ke dalam air yang sudah mendidih tadi, lalu masak selama 3 menit atau hingga mie matang. Lalu kemudian tuang bumbu ke dalam mangkuk. Nah, masukkan mie dan air secukupnya ke dalam mangkuk. Aduk rata dan siap disajikan. Nah, contoh cara membuat mie instan tadi termasuk teks prosedur karena di dalamnya terdapat tujuan, yaitu membuat mie instan, alat dan bahan seperti mie instan, air, panci, dan kompor. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah yang disusun secara urut dari merebus air sampai mie siap disajikan. Jadi, contoh tersebut sesuai dengan ciri teks prosedur karena menjelaskan langkah-langkah melakukan suatu kegiatan secara runtut agar hasilnya berhasil dengan benar. Nah, setelah kita mempelajari teks prosedur, yuk kita lanjut ke kuis untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kita. Nah, soal yang pertama yaitu apa tujuan dari teks prosedur? A. Menceritakan pengalaman. B. Menjelaskan langkah-langkah melakukan sesuatu. C. Menggambarkan suatu benda. D. Menyampaikan pendapat. Jawabannya adalah B. Menjelaskan langkah-langkah melakukan sesuatu. Yang kedua, struktur umum teks prosedur adalah A. Pembuka, isi, penutup. B. Identifikasi, deskripsi. C. Tujuan, bahan atau alat, langkah-langkah. D. Orientasi, komunikasi, resolusi. Jawabannya adalah C. Tujuan, bahan atau alat, langkah-langkah. Lanjut ke soal berikutnya yaitu kalimat berikut yang merupakan perintah dalam teks prosedur adalah A. Saya suka membuat kue. B. Kue ini sangat enak. C. Masukkan tepung ke dalam mangkuk. D. Kue ini biasanya dimakan saat pagi. Jadi jawabannya adalah masukkan tepung ke dalam mangkuk, yaitu C. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah teks prosedur membantu kita melakukan sesuatu dengan urutan yang benar dan jelas. Dengan memahami langkah-langkahnya, kita bisa melakukan kegiatan dengan lebih mudah, rapi, dan mengurangi kesalahan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk membaca dan mengikuti teks prosedur dengan baik agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Sekian.